Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bersama Mr. Paul, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1 dan 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati, siswa mampu memahami ide pokok teks. Yang kedua, siswa mengetahui matahari sebagai sumber energi. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, dengan mengamati, siswa mampu memahami tinggi rendah nada dalam lagu. Lalu yang kelima, siswa mengetahui hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap air. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Energi merupakan daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya, dapat berupa bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, seperti sinar matahari. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, berdasarkan gambar informasi apa saja yang kamu dapatkan, gambar tersebut memuat informasi sebagai berikut. Matahari bersinar cerah, ibu menjemur pakaian, bapak berolahraga, tanaman tumbuh subur di halaman rumah, bayi berjemur di halaman. Lalu, menulis karangan dengan menggunakan informasi di atas. Cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi. Cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup. Manfaat matahari diantaranya membantu pertumbuhan tanaman. Tanaman tumbuh subur berkat cahaya matahari. Pakaian dapat kering karena ada cahaya matahari. Cahaya matahari juga menyehatkan badan. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, sumber daya alam apa saja yang ada di muka bumi ini? Yang pertama, sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lalu, sumber daya hewani. Sumber daya hewani adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Lalu, kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari kan? Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Salah satunya adalah tanaman jagung. Jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah menjadi makanan dan menjualnya. Nah, kita lanjut untuk mengenal tinggi rendah nada dalam lagu. Tahukah kamu apa yang dimaksud tinggi rendah nada? Tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi lagu. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Nah, di sini Mister memiliki satu contoh gambar dari not angka. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Dalam lagu juga terdapat birama lagu. Birama lagu merupakan suatu tanda
yang menunjukkan jumlah ketukan. Nah, adapun jenis-jenis birama lagu, yang pertama birama 2/4, artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Lalu birama 3/4, artinya setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Yang ketiga, birama 4/4, artinya setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Lalu birama 6/8, artinya setiap birama terdiri dari 6 ketukan. Cepat lambatnya kekuatan pada lagu menunjukkan tempo. Tempo terdiri dari tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Nah, anak-anak, di sini Mister memiliki contoh teks notasi angka dari lagu Menanam Jagung. Nah, yang tahu, ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, nyanyilah lagu Menanam Jagung dengan memperhatikan tinggi, rendah nada, dan birama lagu tersebut. Nah, anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Lalu, hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap air. Air merupakan sumber energi bagi kehidupan. Air dapat digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup jika tidak mendapatkan air. Lalu, manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, menyuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui melalui siklus air. Meskipun air dapat diperbarui, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan dan menjaga sumber daya air supaya air tidak tercemar dan tetap bisa digunakan. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau lakukan. Kewajiban yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan air. Yang pertama, menjaga lingkungan. Yang kedua, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, membuang sisa olah bahan kimia dengan benar. Kelima, mencegah penebangan pohon secara liar. Keenam, melakukan reboisasi. Ketujuh, menjaga kestabilan kesediaan air bersih di sumber-sumber air. Lalu, jika kita melaksanakan kewajiban sumber daya air, maka kita akan mendapatkan hak. Hak merupakan suatu yang mutlak menjadi milik kita. Hak yang kita peroleh jika kita menjaga sumber daya air. Yang pertama, mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan manfaat positif penggunaan air oleh pemerintah untuk mengairi sawah. Ketiga, mendapatkan cukup air untuk kebutuhan sehari-hari. Keempat, mendapatkan air tanpa ada larangan dari pihak lain. Lalu yang kelima, mendapatkan fungsi utama air sebagai air minum, mencuci, dan mandi. Nah, anak-anak, dengan adanya air, makhluk hidup akan dapat bertahan hidup. Kewajiban menjaga dan melestarikan air dapat dimulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, berhematlah menggunakan air ya anak-anak.
Nah, sekian penjelasan untuk pelajaran 1 dan 2. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan terima kasih.